perhatikan ini ya, itu penting. Terus yang terakhir, ayat 8. Kasih tak berkesudahan. Maka itu kalau kita mengasihi istri kita, mengasihi pasangan kita, seperti Yesus kasihnya tak berkesudahan. Betul? Apakah kasih Bapa di surga ada batasnya? Jawab. Apakah kasih Tuhan Yesus ada batasnya? Nah, di dalam perjanjian baru, hubungan gereja dengan Tuhan Yesus hubungan apa dengan apa? Yang saudara-saudaraku, hubungan apa dengan apa? Suami istri. Kita mempelai perempuan, Yesus mempelai laki-laki. Saya tanya, sebagai mempelai perempuan Kristus, kita ini ada yang gak pernah berdosa? Nah, jawab, ada yang gak pernah berdosa? Tidak. Saya pun gak pernah berkata gak pernah berdosa. Maka itu dengar, jangan pakai hukum Matius 19 yang boleh berkata, boleh ceraikan karena zina. Enggak, saudara, itu terjemahan yang salah. Walaupun karena zina, tetap nggak boleh diceraikan. Sebab, ayo saya tanya, hukum surga, ya istilah saya nggak hafal KUHP. KUHP itu ngafal cuma polisi, jaksa dan hakim. Ya, tapi saya hafal KUHS, Kitab Undang-Undang Hukum Surga. Itu saya hafal betul. Nah, di dalam KUHP, pasal-pasal perzinahan itu ada beda. Ya, tapi saya nggak ngurus itu. KUHS berbunyi, masih ingat KUHS di Matius 5? Barang siapa memandang orang lain lalu menginginkannya, maka orang itu sudah apa? Berzina dengan orang itu di pikirannya. Ayo jujur, selama mata kita masih melek, ayo sependeta-pendetanya pendeta itu, ngerti kata itu? Ayo mata kita bagaimana? Jujur. Dengan KUHS itu ada nggak yang nggak pernah berzina walaupun pendeta? Ayo ngaku. Jawab, saya tanya kok. Ada tidak? Tidak. Nah, itu KUHS. Maka itu berzina buat surga nggak harus nyentuh orang, apalagi tidur dengan orang, tidak. Ngelihat lalu ingin. Celaka nggak mata ini kalau pakai hukum itu? Nah, pertanyaannya, sebagai mempelai perempuan Yesus, kita pernah berzina tidak? Apa? Pernah tidak? Salah, sering, jawabannya harus begitu. Bukan pernah lagi. Betul? Nah, apakah Yesus menceraikan kita gara-gara kita berzina? Jawab, iya atau tidak? Nah, itulah ayat kalimat pertama ayat 8. Kasih itu tak berkesudahan. Jadi suami istri, bagaimanapun salahnya pasangan kita, harus mengasihi sampai tak berkesudahan. Tidak boleh putus karena kesalahan yang dibuat oleh pasangan kita. Tidak. Kalimat kedua di ayat 8. Nubuat akan berakhir, bahasa orang akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ini bicara pelayanan. Apa aja yang kita buat akan berhenti. Kalau kita baca terus sampai ayat terakhirnya, tinggal kasih bukan yang sisa. Maka itu di pernikahan kita itu terjadi. Saudara, anak-anak kita akan bahagia selama mereka hidup kalau mereka lihat kita, ayah ibunya itu harmonis di rumah, ya atau tidak? Anak-anak kita akan belajar tenang, belajarnya pandai, sekolahnya hebat, otaknya jenius. Sebab di rumah seperti surga. Sepinter-pinternya anak misalnya begitu, tiba-tiba perubahan terjadi dalam hidup orang tuanya. Selama kelas 1 sampai kelas 6 SD ranking terus. Sampai kelas 2 SMP masih ranking. Begitu kelas 3 SMP terjadi masalah dalam hidup orang tuanya. Hampir tiap malam orang tuanya berkelahi. Anak itu terkejut kalau tidur. Dia nangis karena dengar ayah ibunya bertengkar. Bentak, teriak. Percayalah, anak yang ranking terus itu akan jatuh nilainya. Karena dia takut. Ingat ya orang tua, kiamat buat anak-anak kita, istilah saya ini, itu gak nunggu Desember 2012 nanti. Kiamat buat anak-anak kita, kalau mereka lihat kita rajin bertengkar, sampai ada kalimat,
kamu ikut papamu atau ikut mamamu. Itu kiamat buat anak-anak. Anak-anak kau jawab ini. Maka itu orang tua. Kalau hari ini kita diberkati seperti ini, selamatkan banyak pernikahan. Katakan amin. Di dalam wadah Yabes Ministry ini, judulnya, temanya, misinya jelas. Pemulihan keluarga Tuhan. Maka itu nilai dari pernikahan kita bukan berapa mobilnya, rumahnya di mana, tapi di rumah bagaimana. Papa menilai kita bukan waktu di ibadah, di mana dia nilai kita. Ayo, nilai kita di mana? Di rumah. Dalam hal apa tadi? Komunikasi. Ayo kita jujur. Pulang dari sini hari ini kita jujur. Kalau ini terjadi, Palembang diberkati Tuhan betul-betul. Karena keluarga-keluarga dipulihkan. Setiap kali keluarga ada pemulihan, surga hadir di situ. Kalau surga hadir, maka Yesus juga hadir. Kalau Yesus ada di keluarga kita, setan gak akan berani masuk. Kalau setan gak ada di keluarga kita, karena Tuhan hadir, maka surga turun. Dan kemanapun kita pergi, kita membawa damai sejahtera. Saya akan lagi dengan Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-25 mulai. Lalu kita akan berdoa. Di sini kita melihat suami istri, ini dia. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ada banyak hal bisa menyakitkan hati kita dalam hidup ini, tapi satu yang paling menyakitkan, kalau suami mendustai istri, istri mendustai suami. Betul tidak? Itu sakit sekali. Maka itu buang dusta dari pernikahan kita, dari keluarga kita. Berkatalah jujur. Ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berubah dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara, ayat ini luar biasa. Ini pasal soal pernikahan. Bukan cuma pasal 5 Efesus yang soal pernikahan. Jadi begini. Suami istri itu boleh marah, tapi tanpa dosa. Aneh, marah kok tanpa dosa. Betul, surga memberi kesempatan. Kapan suami istri boleh marah tanpa dosa? Pokoknya kalau matahari terbenam, harus berdamai. Nah, ayat ini kalau kita pakai tata bahasa, grammarnya, tensesnya, itu present continuous tense. Artinya berlaku terus menerus. Jadi kalau tadi pagi sampai sore kita dua marah-marahlah. Tapi begitu matahari terbenam, berdamai. Kita bergurau lagi, santai-santai lagi, tidur, aman. Besok pagi bangun, lanjut. Marah lagi, tidak apa-apa. Wah, dari pagi sampai sore marah. Oke, begitu sore, ayo kita berdamai lagi. Tuhan ampuni kami. Ini terus. Pasti ada yang tanya, sampai kapan? Sampai bosan. Hebat bukan? Kalau tidak, lihat 27. Kalau tidak, kita buat apa? Kalau suami istri gak segera berdamai setelah matahari terbenam, lalu siapa yang kita undang ke rumah? Iblis. Ingat, saya punya istilah ini. Iblis itu kalau beranak cucu lebih cepat daripada nyamuk. Artinya begini, kalau hari ini saya jam 9 lewat, jadi matahari sudah terbenam berapa jam? Hampir 4 jam. Betul nggak? Hampir 3 jam lebih lah, gitu ya. Oke. Nah, kalau saudara nggak berdamai sampai besok, berarti malam ini kita ngundang iblis nginap di rumah. Semalam kita undang iblis nginap di rumah, besok kita bangun, iblis sudah punya cicit, nggak cuma cucu. Ingat itu baik-baik. Maka itu kalau ada suami istri sampai 3 bulan nggak berdamai, maka setan sudah penuh di semua ruangan rumah itu. Sampai ke lubang hidungmu setan itu ada. Karena 3 bulan itu sudah, atau cicitnya sudah berapa? Ngerti kata itu? Maka itu neraka ada di rumah kita. Karena kita nggak berdamai. Ayo jujur suami istri. Kapan komunikasi terakhir kita yang baik? Ayo, siapa yang sudah nggak pernah omongan sekian minggu? Karena ribut. Ayo kita berdamai. Buang neraka dari rumah kita. Amin. Undang surga kembali memerintah di keluarga kita. Itulah pemulihan terjadi. Darah Yesus tersedia buat kita.